Sandra, Halo Putri. kamu apa kabar? Kabar baik. Kalau kamu? Aku juga kabar baik. Oke, jadi di sini kita mau berbincang-bincang sedikit tentang pengalaman membaca kitab suci. Kalau boleh tahu, kamu mulai membaca kitab suci itu di umur berapa? Kalau saya pertama kali membaca kitab suci itu pada usia 10 tahun, dimana pada saat tahap awal untuk memasuki komuni pertama. Oke, kalau Putri sendiri pada usia berapa mulai membaca kitab suci? Ternyata kita sama, saya juga mulai membaca kitab suci itu pada umur 10 tahun, dimana menjelang penerimaan komuni pertama. Siapa yang pertama kali mengajak Sandra untuk mulai membaca kitab suci? Oke, jadi yang pertama kali mengajak saya untuk mulai membaca kitab suci itu adalah guru agama saya. Karena di sekolah saya itu diwajibkan untuk selalu membawa kitab suci pada saat pelajaran agama. Kalau Putri sendiri, siapa yang pertama kali mengajak Putri untuk mulai membaca kitab suci? Yang mengajak saya untuk mulai membaca kitab suci pertama kali itu kedua orang tua saya. Karena kan di mana kami diminta oleh pembina komuni pertama untuk melatih membaca kitab suci. Oke. Pada saat kapan Sandra senang untuk membaca kitab suci? Mungkin pada saat pelajaran agama kah atau malam sebelum tidur? Saat yang paling saya senang untuk membaca kitab suci itu pada saat pelajaran agama dulu. Karena pada saat pelajaran agama itu kan kita selalu membawa kitab suci kan ya. Jadi di saat-saat itu saya senang untuk membaca kitab suci dan ya melihat cerita-cerita begitu di kitab suci. Oh, berarti di dalam kitab suci itu banyak sekali ya cerita-ceritanya. Iya, Cerita seperti apa saja yang ada di dalam kitab suci itu? seperti kisah Raja Daud, Raja Salomo, terus kisah penciptaan manusia dan masih banyak lagi. Kalau Putri sendiri pada saat kapan senang untuk membaca kitab suci? Kalau saya sendiri senang membaca kitab suci itu pada saat waktu SMA dulu. Kami sering kumpul bersama teman-teman SMA, teman-teman asrama pada setiap hari Sabtu di minggu pertama, dan di situ kami dikasih waktu oleh suster untuk membaca kitab suci. Setelah itu kami mulai sharing terkait apa yang kami baca dari kitab suci. Apa harapan Sandra terhadap kaum muda yang mulai jarang untuk membaca kitab suci? Harapan saya untuk kaum muda di luar sana yang mulai jarang membaca kitab suci itu untuk mulai mencintai kitab suci dan membiasakan diri untuk mulai membaca kitab suci dari sekarang. Kalau dari Putri sendiri, untuk harapan untuk kaum muda di luar sana yang mulai jarang membaca kitab suci itu seperti apa? Harapan dari saya, para kaum muda lebih aktif dalam mengikuti kegiatan lingkungan, khususnya pembinaan kitab suci. Oke, terima kasih Putri sudah mau membagikan cerita atau pengalaman Putri terkait dengan kitab suci hari ini. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi. Iya. Sampai jumpa lagi di perbincangan kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.